Chelsea menjamu Everton di laga lanjutan Liga Inggris. Bermain di Stamford Bridge, pasukan Graham Potter ditahan imbang tamunya 2-2. Chelsea membuka keunggulan di menit 52 melalui Joao Felix. Everton menyamakan kedudukan melalui Abdoulaye Doucouré di menit 69. Chelsea kembali unggul di menit 76 berkat penalti Kai Havertz. Namun Everton kembali menyamakan kedudukan menjadi 2-2 berkat gol Ellis Sims pada menit 89. Dengan hasil ini, Chelsea kini mengoleksi 38 poin dan berada di posisi 10 klasemen. Sebuah laporan mengklaim bahwa Chelsea siap menawarkan Edouard Mendy sebagai ganti kiper Inter Milan Andre Onana. Menurut Interlife, The Blues bersedia membayar setidaknya 35 juta pound sterling atau sekitar 655 miliar rupiah untuk kesepakatan itu. Pemain internasional Senegal itu kehilangan tempatnya di tim utama Chelsea sejak Graham Potter bergabung dengan klub akhir tahun lalu. Sementara Onana terus tampil mengesankan di level klub. Dia sangat penting dalam kemenangan Inter di Liga Champions atas Porto pada babak 16 besar. Kabar buruk datang dari Real Madrid jelang laga El Clasico. Los Blancos diperkirakan akan tampil tanpa Karim Benzema dan Alvaro Rodriguez. Alvaro Rodriguez yang baru saja memperkuat Real Madrid Castilla menerima kartu kuning pada laga terakhir. Hal tersebut membuat sang pemain muda harus menjalani hukuman akumulasi kartu. Sementara itu, Karim Benzema yang baru saja comeback di laga kontra Liverpool dikabarkan harus menjalani perawatan. Dilansir dari Marca, Benzema terlihat menjalani sesi latihan terpisah dari rekan-rekan setimnya. Ia menjalani sesi latihan di dalam ruangan. Real Madrid dan Chelsea akan kembali berhadapan di babak perempat final Liga Champions. Pertemuan dua tim besar Eropa ini di babak knockout Liga Champions menjadi kali ketiga dalam 3 musim beruntun. Jelang laga pertamanya kontra Real Madrid sejak mengasuh Chelsea, Graham Potter tanpa segan mengungkapkan rasa kagumnya pada Carlo Ancelotti. Saya tidak mengenal Ancelotti secara pribadi, tetapi saya pernah menghadapinya saat dia masih melatih Everton. Saya sangat menghormatinya karena ia sudah mencapai banyak hal luar biasa, ujar Potter. Robert Lewandowski mengaku cukup puas dengan kualitas skuad Barcelona saat ini. Akan tetapi, Lewandowski menilai Blaugrana bisa tampil lebih bagus lagi apabila mendatangkan 1 atau 2 pemain baru di bursa transfer mendatang. Di mata Lewandowski, skuad Blaugrana tidak cukup bagus untuk bersaing di 3 kompetisi sekaligus. Ia pun menuntut prestasi yang lebih baik di Liga Champions 2023-2024. Sebenarnya kualitas tim ini sudah cukup bagus. Dengan tambahan 1 atau 2 pemain, kami bisa menjadi lebih kompetitif, ujar Lewandowski. Ada kabar kurang baik datang bagi Manchester United jelang laga melawan Fulham. Setan Merah mengonfirmasi bahwa Scott McTominay berpotensi absen di laga ini. Kabar McTominay mengalami cedera ini dikonfirmasi langsung oleh manajer Manchester United, Erik ten Hag. Sang manajer mengonfirmasi bahwa McTominay mengalami cedera saat MU bertandang ke Spanyol untuk menghadapi Real Betis. Ten Hag belum bisa memastikan berapa lama McTominay akan absen di skuad Manchester United. Ia menunggu hasil pemeriksaan untuk mengetahui seberapa parah cedera sang gelandang. Houssem Aouar bakal tersedia di bursa transfer musim panas sebagai pemain gratisan karena kontraknya bersama Lyon hendak habis. Jurnalis Dani Longo dari Calcio Mercato menjelaskan bahwa AC Milan telah lama tertarik pada Houssem Aouar. Namun demikian, mereka belum menjadikannya sebagai target konkret karena Milan memerlukan ruang dalam skuadnya.
Hawar sendiri dikabarkan berniat untuk pindah ke San Siro sebagaimana yang dilaporkan oleh Football Italia. Dia bahkan mengabaikan tawaran Eintracht Frankfurt dan Real Betis karena menunggu minat dari Milan. Pelatih AS Roma Jose Mourinho mengutarakan keluhannya terhadap tim-tim buangan Liga Champions yang ikut bersaing di Liga Eropa termasuk Juventus. Si Nyonya Tua bersama Sevilla dan Sporting Lisbon merupakan 3 klub tersisa yang terbuang dari Liga Champions karena finish ketiga di fase grup. Jose Mourinho berpendapat bahwa mereka tidak selayaknya ikut bersaing dalam kompetisi ini hanya karena gagal di kasta tertinggi. Ada tim-tim yang tidak seharusnya ada di sini menurut saya. Jika Anda tersingkir dari satu kompetisi, maka Anda harus pulang, ujar Mourinho. Spekulasi soal masa depan Frenkie de Jong menjadi salah satu hal yang cukup menyita perhatian di sepanjang bursa transfer musim panas lalu. Walau sudah memutuskan untuk tetap membela Barca, hal tersebut tak lantas membuat de Jong sepi dari rumor transfer. Kabar terakhir menyebutkan bahwa de Jong masih menjadi target utama Erik ten Hag di musim panas 2023 mendatang. Enggan terganggu dengan rumor terkait masa depannya, Frenkie de Jong pun akhirnya buka suara. Sang pemain kembali menegaskan keinginannya untuk tetap bertahan di Barcelona. Langkah Manchester United untuk merekrut Harry Kane di musim panas nanti semakin berat. Terbaru, Setan Merah harus bersaing dengan Real Madrid untuk jasa striker Tottenham Hotspur tersebut. Daily Mail mengklaim bahwa Real Madrid mengincar jasa Kane untuk memperkuat lini serang mereka. Pasalnya, Karim Benzema performanya sudah mulai menurun. Tottenham sebenarnya enggan menjual Kane. Namun jika terpaksa, mereka lebih memilih menjual Kane ke Real Madrid ketimbang ke rival mereka sendiri. Barcelona bisa sedikit bernafas lega karena Pedri sudah bisa berlatih lagi. Kendati demikian, kondisinya belum begitu pulih. Manajer Barcelona Xavi Hernandez mengatakan dirinya tidak akan terburu-buru menurunkan Pedri dalam laga terdekat. Meskipun laga terdekat yang akan dijalani Barcelona adalah laga sebesar El Clasico. Status gelandang 20 tahun itu sebagai pemain penting di Barcelona tidak membuat Xavi tergiur untuk segera memainkannya. Dalam sesi latihan terakhir sebelum konferensi pers, Xavi menjelaskan bahwa Pedri belum mencapai level kebugaran yang optimal. Bintang sepak bola Argentina Lionel Messi dikabarkan tengah menimbang-nimbang untuk kembali ke Barcelona pada akhir musim nanti. Lionel Messi akan mengambil kesempatan untuk kembali ke Camp Nou ketika kontraknya bersama Paris Saint-Germain berakhir pada musim panas ini. Gagasan kembalinya Messi beraksi di La Liga Spanyol telah muncul sejak akhir musim lalu dan tampaknya hal itu mungkin terjadi pada musim panas. Messi sendiri tetap bahagia di Paris saat ini. Namun kabarnya, ia akan senang untuk gabung Barcelona dengan status bebas transfer jika ada kesempatan di akhir musim. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Kim Min-jae bukan sekedar isapan jempol belaka. Setan Merah dilaporkan akan mengupayakan transfer bek Napoli itu di musim panas nanti. Football Insider mengklaim bahwa Manchester United siap melepaskan tawaran untuk mengamankan jasanya di musim panas nanti. Laporan tersebut mengklaim bahwa sang pemain punya klausul di musim panas mendatang. Ia bisa diangkut oleh klub non-Italia dengan mahar 45 juta euro. Itulah mengapa Manchester United tertarik untuk mengamankan jasanya. Dilansir Football Insider, raksasa Premier League Manchester United disebut berniat menukar Victor Lindelof dengan bek Inter Milan Denzel Dumfries.
Laporan itu juga menyebut bahwa Dumfries masuk salah satu prioritas perekrutan Erik ten Hag. Manchester United memang sudah tepat menawarkan bek tengah pada Inter Milan, sebab musim depan mereka akan butuh amunisi baru di pos tersebut. Pasalnya, bek andalan mereka yakni Milan Skriniar akan cabut dari Giuseppe Meazza. Kontraknya sudah habis dan bek Slovakia itu tak mau bertahan lebih lama lagi. Tottenham Hotspur akan menyaingi Barcelona untuk mendatangkan Sofyan Amrabat dari Fiorentina di musim panas ini. Seperti dilansir Calcio Mercato, Blaugrana dan sejumlah klub Premier League termasuk Tottenham Hotspur siap bersaing untuk memboyong Amrabat dari Fiorentina pada akhir musim nanti. Dikontrak hingga Juni 2024, gelandang Maroko berusia 26 tahun itu kemungkinan akan mendapatkan harga yang lebih rendah dari nilai pasar sebenarnya di musim panas. Hal tersebut yang kemudian membuat sejumlah klub tertarik. Meski gagal dalam mencoba mendatangkan Moises Caicedo dari Brighton di jendela transfer musim panas 2022 lalu, Arsenal belum mau menyerah untuk memasukkan namanya ke dalam daftar belanja. Menurut kabar terkini dari Goal, tim asuhan Mikel Arteta tersebut siap menaikkan tawaran mereka di jendela transfer musim panas 2023. Peluang Arsenal untuk mendatangkan Caicedo memang terdengar tak mustahil. Sebab pihak Brighton sempat menyatakan bahwa mereka tak berjanji bisa mempertahankan pemain asal Ekuador itu jika terus mendapatkan tawaran dari tim-tim besar. Tottenham Hotspur bertandang ke markas Southampton di laga lanjutan Liga Inggris. Bermain di St. Mary's Stadium, The Lilywets ditahan imbang tuan rumah dengan skor 3-3. 3 gol Spurs masing-masing dicetak Pedro Porro di menit 45+1, Harry Kane di menit 65, dan Ivan Perisic di menit 74. Sementara 3 gol balasan Southampton dicetak Che Adams di menit 46, Theo Walcott di menit 78, dan penalti James Ward-Prowse pada menit 90+3. Dengan hasil ini, Spurs untuk sementara berada di posisi 4 dengan 49 poin. AC Milan bertandang ke markas Udinese di laga lanjutan Liga Italia. Bermain di Friuli Stadium, pasukan Stefano Pioli dihajar tuan rumah dengan skor 3-1. Udinese membuka keunggulan di menit 9 lewat Roberto Pereira. Milan menyamakan kedudukan melalui penalti Zlatan Ibrahimovic di menit 45+4. Namun 2 menit kemudian, Udinese kembali unggul berkat gol Beto Betungkal. Pada akhirnya, gol Kingsley Ehizibue di menit 70 memastikan kemenangan Udinese dengan skor 3-1. Berkat hasil ini, Milan kini menempati posisi 4 klasemen dengan 48 poin. Real Madrid dikabarkan tertarik mendatangkan penyerang internasional Belgia, Romelu Lukaku. El Real akan bergerak jika Inter Milan tidak mempertahankan Lukaku. Vichais melaporkan bahwa Real Madrid tertarik memboyong Lukaku pada musim panas mendatang. Bagi Carlo Ancelotti, Lukaku adalah sosok yang tepat sebagai pelapis Karim Benzema. Sementara itu, Chelsea diyakini akan melihat peluang terbaik untuk melepas Lukaku pada musim panas mendatang. Chelsea diyakini akan menerima tawaran peminjaman plus opsi permanen. The Blues sudah siap merugi pada saat melego Lukaku. Manchester City menjamu Burnley pada laga perempat final Piala FA. Bermain di Etihad Stadium, The Citizens menang telak 6-0. Erling Haaland menjadi bintang kemenangan Manchester City berkat hat-tricknya di menit 32, 35, dan 59. Sementara 3 gol lainnya tercipta lewat brace Julian Alvarez di menit 62 dan 73, serta Cole Palmer pada menit 68. Berkat hasil ini, Manchester City berhak melaju ke semifinal Piala FA.